Salam hormat dan salam satu jiwa. Berjumpa kembali dengan channel Pemersatu Bangsa Nusara, Seniman Pertempuran. Bagi rekan-rekan yang belum like and subscribe, bisa meluangkan waktunya sebentar untuk menekan tombol lonceng supaya mendapatkan pemberitahuan tentang video-video baru dari channel Seniman Pertempuran. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu saya bertugas di Distrik Bua, Kabupaten Nduga, Papua. Perlu saya jelaskan di sini bahwa ini adalah tugas operasi saya yang kelima dan yang ketiga kalinya saya berangkat ke Papua. Kami adalah Satgas dari Kodam 4 Diponegoro Multikorp, dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kapten dan dibantu oleh dua orang perwira dari kavaleri dan juga arhanud. Ini adalah pengalaman pertama saya berangkat Satgas naik pesawat, karena di tugas-tugas sebelumnya saya selalu naik kapal perang. Jadi tugas kali ini merupakan tugas yang eksklusif bagi saya. Pada tugas kali ini kami dari Jawa Tengah tidak membawa senjata, kami hanya membawa perlengkapan kami. Kemudian setelah sampai di Ifar Gunung, Kodam Cendrawasih menerima pembekalan dan tiba saatnya kami berangkat ke Bua. Melalui Bandara Sentani, kami naik Hercules menuju ke Bandara Wamena. Setelah sampai di Wamena, kami menuju ke tempat penampungan di Aula Kabupaten Wamena. Di situ sekitar 2-3 hari. Kemudian ada tembusan dari perwakilan Kodim Yahukimo waktu itu, karena Nduga belum ada Kodim, bahwa nanti gelombang pertama 30 personel meluncur ke Bua atau ke sasaran. Saya dipanggil oleh Danpos waktu itu, Kapten Infanteri Rudianto Agus, untuk segera menyusun reorganisasi personel, menunjuk personel yang kira-kira siapa yang akan diberangkatkan gelombang pertama. Dalam pikiran saya, ini adalah resiko terbesar karena kita adalah sebagai peluncur. Oleh karena itu saya memilah-milah. Di situ yang saya utamakan adalah yang bujangan, yang belum ada tanggungan keluarga. Kemudian yang berkualifikasi raider ataupun infanteri harus dominan, karena medan yang akan kita hadapi adalah medan gerilya. Kemudian ditambah dari rekan-rekan adik-adik saya dari Banpur, ada Sipur, Arhanud, kavaleri, kemudian dari perhubungan, karena perhubungan nanti saya harapkan setelah sampai di sasaran segera memasang repeater ataupun alat komunikasi. Nanti gantian aja, perjalanan 8 jam. Nanti gantian nggak apa-apa, sama tengah kita lukiran. 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Gila. Gantian, jangan senior semua campur. Dimas, siap. Setelah personel saya tunjuk, kemudian saya bagi sektor-sektor kendaraan. Waktu itu kita didukung 5 kendaraan Triton double kabin, karena hanya kendaraan itu yang mampu untuk melewati medan sulit menuju ke Distrik Bua. Perkiraan yang disampaikan oleh driver sekitar 10 jam lebih. Setelah barang-barang dinaikkan ke mobil, kemudian personel saya bagi, kemudian kami masuk kendaraan, masuk mobil. Masing-masing tertua di dalam mobil saya pegangi HT, Along Tenggo. Kemudian saya sampaikan untuk posisi senjata terisi dan terkunci. Jadi senjata dikokang kemudian dikunci, kemudian kita masuk ke kendaraan. Dalam benak saya waktu itu berkecamuk, kira-kira apa yang akan kami hadapi di perjalanan nanti, mengingat ini adalah zona merah, red zone. Selama ini kami buta informasi tentang Bua, kami browsing ke Google, ke internet, yang ada hanya berita tentang pembantaian pekerja PT Nistaka Karya oleh kelompoknya Egyanus Kogoya pada tahun 2018. Dan itulah yang selalu tertanam di benak kami. Waktu itu cuaca gerimis, hujan gerimis. Dan yang bikin kami kaget lagi adalah para driver. Driver ini adalah orang-orang sipil yang memang sudah ahli ke sana. Yang membedakan, driver ini memakai helm anti peluru dan juga rompi anti peluru. Jadi menambah senam jantung bagi kami. Kemudian kami naik kendaraan, mulailah perjalanan pelan-pelan melewati pos pertama, pos Napua, kemudian lanjut lagi ke Danau Habema yang dulu diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi
bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan juga Kapolri Pak Tito waktu itu. Waktu di perjalanan tiba-tiba sopir teriak kepada saya waktu itu, "Bang, nyalakan rokok bang." Saya bingung, kenapa bang emang? Saya lihat tuan tanah berdiri di tengah jalan sana. Ternyata sopir itu punya kemampuan indigo. Dia melihat ada sosok tinggi besar di pinggir jalan berdiri. Akhirnya saya nyalakan rokok. Perjalanan pelan-pelan, bahkan ada beberapa rute yang kami harus turun, ada kendala kerusakan mobil, sampai di suatu titik, kira-kira ketinggian 3.500, semua mobil berhenti, lampu dimatikan, dan driver memberi aba-aba bahwa jangan ada gerakan bang, kita tidur. Lalu kita senyap tidur. Setelah beberapa menit, sekitar 1 jam, kita lanjutkan lagi perjalanan pelan-pelan. Sampai pagi jam 8 kita berhenti di tengah jalan untuk kegiatan administrasi, misalnya yang mau ke buang air silahkan nyari tempat, kemudian yang mau masak-masak kami masak pakai nasi naraga, nasi konserven yang didukung oleh Mabes TNI waktu itu. Ada beberapa rekan yang masuk angin, kemudian ada yang diare, tapi itu tidak menjadi masalah. Kemudian setelah dinyatakan selesai, kita melanjutkan lagi perjalanan. Medan yang sangat sulit kita lalui satu persatu. Akhirnya sampailah melihat pemandangan, ada hone-hone di pinggir jalan, kemudian ada kehidupan. Berarti dalam hati kami, oh ini sudah mendekati pos tujuan kami, seperti itu. Tapi ternyata sasaran masih jauh. Kemudian masuk pos Buah. Di situ ada pos yang diisi oleh Satgas Yonif Rider 323 Banjar Patroman, Buaya Putih dari Kostrad. Kemudian di sebelahnya ada pos Yonif 310 Kidang Kencana dari Kodam 3 Siliwangi. Dan setelah kami didata, kami masuk pos Buah di sebelah SD di bawah. Di situ kami serah terima dengan pasukan pendahulu kami dari Kodam 1 Bukit Barisan dari Sumatera. Setelah serah terima tentang geodemo konsos, akhirnya kami pun mencari kamar, 30 orang mencari kamar. Dan di situ tidak ada alat masak, penerangan dan lain sebagainya. Akhirnya masuklah malam hari tiba. Waktu itu sudah saya bagi pengaturan jaga serambi. Karena sektornya kami belum menguasai, maka saya bagi sektor belakang dan sektor depan secara bergantian. Waktu giliran saya berada di posisi depan. Partner saya adalah waktu itu Prada Dimas, dia dari Batalion Raider 408 Subrasta. Waktu itu sekitar jam 11 malam, karena waktu itu saya memegang jam. Saya mendengar ada lolongan anjing secara bersaut-sautan, seakan-akan dari atas ketinggian menuju ke pos. Bayangan saya itu seperti saya melihat ada satu peloton OPM di depan saya. Kemudian tanpa pikir panjang saya memerintahkan Prada Dimas, "Dimas, bangunkan teman-teman yang lain, kita masuk kedudukan." Akhirnya Dimas balik kanan, dobrak pintu. Dia teriak, "Masuk kedudukan, pakai rompi, pakai helm." Akhirnya kita pakai senjata masuk kedudukan melingkar di bok-bok perlindungan waktu itu. Kemudian HT kami panggil-panggil ke pos penyangga, ke Batalion 323 Kostrad Raider. Kemudian ada sautan diterima oleh mereka. Akhirnya mereka mengcover pos kami dengan bantu penyinaran sokle dari pos atas. Seperti itu. Ternyata di Mbua itu diberlakukan jam malam. Jadi setelah jam 9 malam itu tidak ada aktivitas penduduk. Jadi senter-senter dan lain sebagainya itu tidak boleh lagi. Jadi kalau di atas hone ada pencahayaan atau sinar, ada yang jalan, itu akan ada kode dari pos supaya menghentikan dan masuk hone. Seperti itu. Jadi kita malam itu senam jantung. Akhirnya malam berganti dengan pagi, kita pun masak. Waktu itu kita nggak bawa alat masak karena alat masak masih dibawa yang gelombang kedua. Jadi di situ ada peninggalan pos lama, itu seperti misting kecil itu. Jadi kami masak itu secara bergantian, lama sekali. Kemudian
Setelah itu Dan Pos dipanggil oleh Komandan Batalion 310 Gidang Kencana. Demi keamanan supaya pos kami bergeser ke atas, bekasnya tempat pos 323 yang mereka kembali agar ditempati oleh kami. Akhirnya kami pindah ke pos atas yang ada tower atas itu. Kemudian kami pindah ke sana, orientasi medan, perkenalan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, mulai aktivitas sehari-hari, melaksanakan siaga fajar, siaga senja. Saya latihkan kedudukan alarm styling apabila nanti ada serangan posisi seperti ini, posisi di sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebagainya. Saya drillkan ke anggota. Kemudian kami terus mencari informasi, kira-kira siapa yang bisa kami dekati. Kemudian kampung-kampung, bagaimana caranya kita anjang sana ke kampung-kampung. Karena waktu itu kepala suku mengatakan bahwa tidak boleh melewati batas garis 10 meter dari pos. Kalau mungkin ke sana harus didampingi oleh kepala suku karena di situ rawan. Banyak 3 huruf berkeliaran. Akhirnya kita tiarap, kita belum beraktivitas kemana-mana yang hubungannya dengan masyarakat. Lalu semakin bertambah hari, kami mendapatkan banyak informasi, akhirnya banyak mengenal oleh warga. Kemudian ada ide dari saya untuk membuat Hunai Perdamaian, bikin kegiatan di sana dengan kemampuan seadanya, dan ketemu dengan Rencon, bocah pemersatu bangsa yang selalu ditunggu-tunggu oleh netizen di seluruh Indonesia. Akhirnya berjalan dengan lancar. Kendala yang ada di lapangan adalah karena kita keterbatasan finansial, jadi tidak bisa melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah, di setengah perjalanan, kemudian saya berkenalan dengan malaikat tak bersayap, orang kaya yang luar biasa pengabdiannya, pengorbanannya untuk masyarakat Papua, saudara-saudara kita di sana. Akhirnya sampai sekarang pun menjadi saudara angkat saya yang melebihi saudara kandung saya. Kami mengistilahkan bahwa beliau adalah saudara tak sedarah saya. Akhirnya 1 tahun berlalu, kami banyak memberikan warna di pos buah. Tibalah saatnya untuk kembali ke home base karena pasukan pengganti dari Bali sudah persiapan untuk menuju ke pos. Sebagai gambaran untuk di pos kami ini di daerah Buah, itu penggunaan internet menggunakan sinyal Ubiku. Jadi itu 1 giga harganya 120.000. Itu harus beli di SD, di tempatnya Pak Kepala Sekolah. Dan itu nanti dikasih kode. Jadi begitu besar perjuangan di sana, tidak menjadi masalah. Semoga lelah kami menjadi berkah, dikenang oleh masyarakat Buah sebagai saudara. Dan alhamdulillah selama 1 tahun di sana tidak ada satupun gangguan dari kelompok OPM Egyanus Kogoya. Karena tiap hari pos kami selalu dikelilingi oleh masyarakat. Kami selalu berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat sangat cinta kepada pos TNI, pos kami, dan mereka adalah pagar hidup kami. Demikian cerita singkat saya, semoga menjadikan acuan dan semangat kepada adik-adik yang mungkin mau berangkat satgas ke sana bahwa kuncinya dimanapun tempat kita berada, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada harus pandai-pandai untuk segera bersosialisasi kepada warga sekitar. Terima kasih, salam hormat, salam satu jiwa, seniman pertempuran.